Hai semuanya, ada momen ketika kalian ingin berkata tidak, tapi yang keluar justru iya. Bukan karena setuju, bukan karena benar-benar ingin, tapi karena ada rasa tidak enak yang menahan. Rasanya seperti ada beban kecil di dada setiap kali harus mengecewakan orang lain. Seolah-olah mengatakan tidak berarti menjadi orang yang jahat. Lama-lama, kebiasaan ini jadi pola. Kalian mulai mengalah di banyak hal, menunda kebutuhan sendiri, dan secara perlahan kehilangan batas yang seharusnya menjaga diri tetap utuh. Ironisnya, semakin sering mengalah, semakin besar ekspektasi orang lain terhadap kalian. Mereka jadi terbiasa, dan tanpa sadar, kalian ikut menciptakan situasi itu. Menjadi orang yang tidak enakan sering dianggap sebagai tanda kebaikan. Di permukaan, memang terlihat seperti empati, kepedulian, atau keinginan untuk menjaga hubungan tetap harmonis. Tapi jika dilihat lebih dalam, seringkali itu bukan murni kebaikan, melainkan ketakutan. Takut ditolak, takut dianggap egois, takut kehilangan koneksi, atau bahkan takut dinilai buruk. Ketakutan-ketakutan ini diam-diam mengontrol keputusan yang diambil setiap hari. Akibatnya, keputusan tersebut bukan lagi berdasarkan apa yang benar atau penting bagi diri sendiri, tapi berdasarkan bagaimana agar orang lain tetap nyaman. Masalahnya, hidup dengan cara seperti ini tidak benar-benar menyelesaikan apapun. Kalian mungkin berhasil menghindari konflik sesaat, tapi dalam jangka panjang, yang muncul justru kelelahan emosional. Ada rasa kesal yang dipendam, ada kekecewaan yang tidak pernah diungkapkan, dan ada kebutuhan yang terus diabaikan. Semua itu menumpuk, dan suatu hari bisa meledak dalam bentuk yang tidak terduga. Banyak orang yang akhirnya merasa hampa, bukan karena hidup mereka kosong, tapi karena mereka terlalu sering mengorbankan diri sendiri demi menjaga perasaan orang lain. Di titik ini, penting untuk mulai jujur. Tidak enakan bukanlah identitas yang harus dipertahankan. Itu hanyalah pola yang terbentuk dari pengalaman, lingkungan, dan cara berpikir yang bisa diubah. Kalian tidak dilahirkan untuk selalu menyenangkan semua orang. Tidak ada manusia yang bisa melakukan itu, dan mencoba melakukannya hanya akan membuat kalian kehilangan arah. Mengakui hal ini bukan berarti berubah menjadi orang yang kasar atau tidak peduli, tapi justru menjadi lebih sadar tentang batas diri. Batas adalah hal yang sering disalahpahami. Banyak yang mengira bahwa menetapkan batas berarti menjauhkan diri atau menolak orang lain. Padahal, batas justru membantu hubungan menjadi lebih sehat. Dengan batas yang jelas, orang lain tahu sejauh mana mereka bisa masuk ke dalam ruang hidup kalian. Tanpa batas, hubungan jadi tidak seimbang. Satu pihak memberi terus, sementara yang lain menerima tanpa sadar bahwa ada harga yang dibayar. Belajar membangun batas memang tidak nyaman di awal. Kalian mungkin akan merasa bersalah, canggung, bahkan takut. Itu wajar, karena selama ini pola yang dijalani adalah kebalikannya. Tapi rasa tidak nyaman itu bukan tanda bahwa kalian salah, melainkan tanda bahwa kalian sedang keluar dari kebiasaan lama. Setiap perubahan pasti membawa gesekan, dan itu bagian dari proses. Ketika mulai berani berkata tidak, kalian akan melihat reaksi yang beragam. Ada yang memahami, ada yang terkejut, dan mungkin ada yang kecewa. Reaksi-reaksi ini sering menjadi alasan untuk kembali ke pola lama. Tapi penting untuk diingat, reaksi orang lain bukan tanggung jawab kalian. Kalian hanya bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dengan sadar dan jujur. Jika seseorang kecewa karena kalian menjaga diri sendiri, itu bukan berarti kalian melakukan kesalahan. Ada juga ilusi bahwa jika kalian terus mengalah, orang lain akan menghargai itu. Kenyataannya, tidak selalu begitu. Orang cenderung menyesuaikan ekspektasi dengan apa yang mereka lihat. Jika kalian selalu tersedia, mereka akan menganggap itu hal biasa. Jika kalian selalu berkata iya, mereka tidak akan berpikir dua kali untuk meminta lagi.
Ini bukan karena mereka jahat, tapi karena manusia secara alami mengikuti pola yang ada. Maka perubahan harus dimulai dari dalam, bukan dengan menyalahkan orang lain, tapi dengan menyadari peran yang selama ini dimainkan. Kalian punya kendali untuk mengubah itu. Tidak perlu drastis atau ekstrim. Mulailah dari hal kecil, seperti memberi jeda sebelum menjawab permintaan, atau bertanya pada diri sendiri apakah kalian benar-benar ingin melakukannya. Kebiasaan kecil ini bisa membantu kalian lebih sadar sebelum otomatis berkata iya. Seiring waktu, kalian akan mulai merasakan perbedaan. Ada ruang yang sebelumnya tidak ada. Ada waktu untuk diri sendiri yang dulu selalu terisi oleh kebutuhan orang lain. Dan yang paling penting, ada rasa tenang karena keputusan yang diambil lebih selaras dengan apa yang kalian butuhkan. Ini bukan tentang menjadi egois, tapi tentang menjadi seimbang. Ketika kalian mulai memperhatikan lebih dalam, akan terlihat bahwa kebiasaan tidak enakan seringkali berakar dari cara kalian memandang diri sendiri. Ada keyakinan tersembunyi bahwa nilai diri ditentukan oleh seberapa banyak kalian bisa membantu atau menyenangkan orang lain. Seolah-olah jika kalian berhenti melakukan itu, maka kalian akan kehilangan makna atau bahkan kehilangan tempat dalam hubungan sosial. Keyakinan ini terdengar halus, tapi dampaknya besar. Ia membuat kalian terus mengejar penerimaan, bahkan dengan mengorbankan kenyamanan sendiri. Padahal, nilai diri tidak berasal dari seberapa sering kalian berkata iya. Nilai diri berasal dari bagaimana kalian menghargai diri sendiri. Jika kalian terus mengabaikan kebutuhan sendiri, secara tidak langsung kalian memberi sinyal bahwa kebutuhan itu memang tidak penting. Lama-lama, bukan hanya orang lain yang menganggapnya tidak penting, tapi kalian sendiri juga mulai percaya hal yang sama. Disinilah masalah semakin dalam, karena kehilangan batas bukan hanya soal interaksi dengan orang lain, tapi juga hubungan dengan diri sendiri. Membangun batas berarti mengubah cara pandang ini. Kalian mulai melihat bahwa kebutuhan kalian valid, perasaan kalian layak didengar, dan waktu kalian berharga. Ini bukan konsep yang rumit, tapi sering terasa sulit karena bertentangan dengan kebiasaan lama. Kalian mungkin akan merasa egois di awal, karena selama ini terbiasa menempatkan diri di posisi terakhir. Tapi perasaan itu tidak selalu mencerminkan kenyataan. Kadang, itu hanya sisa pola lama yang belum sepenuhnya hilang. Ada momen di mana kalian harus memilih antara kenyamanan orang lain dan kejujuran pada diri sendiri. Pilihan ini tidak selalu mudah, apalagi jika melibatkan orang yang dekat. Tapi disinilah pentingnya kejelasan. Kejujuran tidak harus disampaikan dengan cara yang kasar. Kalian bisa tetap tegas tanpa kehilangan empati. Misalnya, ketika menolak, kalian tidak perlu memberikan alasan panjang yang terkesan mencari pembenaran. Cukup jelas, sederhana, dan jujur. Menariknya, ketika kalian mulai konsisten dengan batas yang dibuat, orang lain juga akan mulai menyesuaikan. Mereka belajar bahwa kalian tidak selalu tersedia, dan itu bukan masalah. Hubungan yang sehat tidak dibangun dari pengorbanan sepihak, tapi dari saling menghargai. Orang yang benar-benar peduli akan menghormati batas kalian, bahkan jika mereka butuh waktu untuk terbiasa. Sebaliknya, jika ada yang terus menekan atau membuat kalian merasa bersalah karena tidak memenuhi keinginan mereka, itu bisa menjadi tanda bahwa hubungan tersebut tidak seimbang. Bukan berarti harus langsung menjauh, tapi penting untuk melihat dinamika yang terjadi. Apakah hubungan itu memberi ruang bagi kalian untuk menjadi diri sendiri, atau justru membuat kalian terus menekan diri? Proses ini juga mengajarkan kalian untuk lebih selektif. Bukan dalam arti menutup diri, tapi lebih sadar dalam memberi. Tidak semua permintaan harus dipenuhi, tidak semua situasi membutuhkan keterlibatan kalian. Dengan memilih secara sadar, energi kalian tidak lagi tersebar ke hal-hal yang tidak penting. Kalian bisa fokus pada hal yang benar-benar berarti. Ada perubahan kecil yang sering tidak disadari. Ketika kalian mulai berhenti menjadi orang yang selalu tersedia, kalian juga mulai menarik orang-orang yang menghargai batas. Ini bukan kebetulan, tapi hasil dari perubahan sikap. Energi yang kalian bawa berubah,
dan itu mempengaruhi jenis hubungan yang terbentuk. Tentu saja tidak semua orang akan tetap tinggal. Ada yang mungkin menjauh karena mereka tidak lagi mendapatkan apa yang dulu mereka dapatkan dari kalian. Ini bisa terasa menyakitkan, tapi juga membuka mata. Hubungan yang hanya bertahan karena kalian terus mengalah bukanlah hubungan yang sehat. Lebih baik menghilangkan hubungan seperti itu daripada terus hidup dalam ketidakseimbangan. Pada akhirnya, membangun batas bukan tentang menjauhkan diri dari orang lain, tapi tentang mendekatkan diri pada diri sendiri. Ketika kalian tahu apa yang penting, apa yang bisa diterima, dan apa yang harus ditolak, hidup menjadi lebih jelas. Tidak lagi penuh dengan keraguan atau penyesalan yang berulang. Ada satu hal yang sering membuat kalian kembali ke pola lama, yaitu rasa bersalah. Rasa ini muncul setiap kali kalian menolak, setiap kali kalian memilih diri sendiri, atau bahkan hanya ketika kalian tidak langsung merespons permintaan orang lain. Rasa bersalah ini terasa nyata, seolah-olah menjadi bukti bahwa kalian melakukan sesuatu yang salah. Tapi tidak selalu begitu. Rasa bersalah bisa muncul bukan karena kalian salah, tapi karena kalian melakukan sesuatu yang belum terbiasa. Perlu dibedakan antara rasa bersalah yang sehat dan yang tidak sehat. Rasa bersalah yang sehat muncul ketika kalian benar-benar melanggar nilai atau menyakiti orang lain secara tidak adil. Tapi rasa bersalah yang tidak sehat muncul hanya karena kalian tidak memenuhi ekspektasi orang lain. Ini dua hal yang berbeda, tapi sering tercampur. Jika kalian terus mengikuti rasa bersalah yang tidak sehat, kalian akan kembali terjebak dalam pola lama. Cara menghadapinya bukan dengan menghilangkan rasa itu, tapi dengan memahami sumbernya. Ketika rasa bersalah muncul, coba lihat situasinya dengan jernih. Apakah kalian benar-benar melakukan sesuatu yang salah atau hanya merasa tidak nyaman karena keluar dari kebiasaan? Pertanyaan sederhana ini bisa membantu kalian tetap di jalur yang benar. Seiring waktu, rasa bersalah itu akan berkurang, bukan karena kalian menjadi tidak peduli, tapi karena kalian mulai terbiasa dengan pola baru. Kalian mulai menyadari bahwa dunia tidak runtuh hanya karena kalian berkata tidak. Orang lain tetap bisa mengurus diri mereka sendiri, dan hubungan yang sehat tetap bertahan. Menariknya, ketika kalian berhenti terlalu fokus pada menyenangkan orang lain, kalian justru bisa memberi dengan lebih tulus. Ketika kalian berkata iya, itu benar-benar karena kalian ingin, bukan karena terpaksa. Ini membuat interaksi menjadi lebih jujur dan bermakna. Tidak ada lagi perasaan terpaksa yang tersembunyi di balik kebaikan. Selain itu, kalian juga mulai lebih mengenal diri sendiri. Apa yang membuat kalian nyaman, apa yang menguras energi, dan apa yang benar-benar penting. Pengetahuan ini sangat berharga karena membantu kalian mengambil keputusan yang lebih baik. Hidup tidak lagi berjalan otomatis, tapi lebih sadar dan terarah. Ada juga perubahan dalam cara kalian melihat konflik. Dulu, konflik mungkin dianggap sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara. Tapi sekarang, kalian mulai melihat bahwa konflik tidak selalu buruk. Konflik bisa menjadi bagian dari komunikasi yang jujur. Selama disampaikan dengan cara yang baik, konflik justru bisa memperkuat hubungan. Tentu saja, tidak semua konflik akan berakhir baik, tapi itu bukan alasan untuk menghindarinya sepenuhnya. Menghindari konflik dengan cara mengorbankan diri sendiri hanya menunda masalah. Cepat atau lambat, masalah itu akan muncul kembali dalam bentuk lain. Proses ini memang tidak instan. Ada hari di mana kalian merasa kuat, dan ada hari di mana kalian kembali ragu. Itu normal. Perubahan bukan garis lurus, tapi perjalanan dengan naik turun. Yang penting adalah tetap bergerak, meskipun pelan. Pada akhirnya, berhenti menjadi orang yang tidak enakan bukan tentang berubah menjadi orang yang keras atau acuh. Ini tentang menemukan keseimbangan antara peduli pada orang lain dan menghargai diri sendiri. Kalian tidak harus memilih salah satu. Keduanya bisa berjalan bersamaan selama ada kesadaran dan kejelasan. Kalian tetap bisa menjadi orang yang baik
tanpa harus selalu mengalah. Kalian tetap bisa membantu tanpa harus mengorbankan diri. Kebaikan yang sehat bukanlah kebaikan yang menguras, tapi yang memberi ruang bagi semua pihak, termasuk diri sendiri. Ketika kalian memahami ini, cara kalian berinteraksi dengan dunia akan berubah. Ada ketenangan yang muncul ketika kalian tidak lagi merasa harus menyenangkan semua orang. Hidup terasa lebih ringan karena beban yang selama ini tidak terlihat mulai terangkat. Kalian tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi yang tidak pernah benar-benar jelas. Sebaliknya, kalian mulai hidup sesuai dengan apa yang kalian yakini. Perubahan ini mungkin tidak selalu terlihat oleh orang lain, tapi kalian akan merasakannya. Ada kepercayaan diri yang tumbuh, bukan karena kalian menjadi lebih hebat, tapi karena kalian menjadi lebih jujur. Kejujuran ini memberi fondasi yang kuat untuk segala hal yang kalian lakukan. Pada titik tertentu, kalian akan melihat bahwa mengatakan tidak bukanlah akhir dari hubungan, tapi justru bagian dari hubungan yang sehat. Orang yang tepat akan mengerti, dan yang tidak mengerti mungkin memang tidak seharusnya memiliki akses sebesar itu dalam hidup kalian. Hidup bukan tentang menjadi versi yang paling disukai oleh semua orang. Itu tidak mungkin, dan mengejarnya hanya akan membuat kalian lelah. Hidup adalah tentang menjadi versi yang paling jujur dengan diri sendiri, sambil tetap menghargai orang lain dengan cara yang sehat. Ketika kalian bisa berdiri di titik itu, kalian tidak lagi dikendalikan oleh rasa tidak enak. Kalian membuat pilihan dengan sadar, bukan karena tekanan atau ketakutan. Dan dari situlah, kehidupan yang lebih seimbang mulai terbentuk. Pelan tapi pasti. Kadang yang paling sulit justru bukan mengatakan tidak, tapi bertahan setelah mengatakan tidak. Setelah kalimat itu keluar, pikiran mulai bekerja berlebihan. Kalian mengulang percakapan di kepala, bertanya-tanya apakah nada tadi terlalu dingin, apakah orang itu tersinggung, apakah hubungan jadi berubah. Pola ini membuat satu kata sederhana terasa berat, bukan karena kata itu sendiri, tapi karena konsekuensi yang dibayangkan. Padahal, seringkali konsekuensi itu jauh lebih kecil dari yang dipikirkan. Banyak orang tidak memikirkan penolakan kalian selama itu. Mereka mungkin kecewa sebentar, lalu melanjutkan hidup mereka, sementara kalian masih terjebak dalam analisis berlebihan yang melelahkan. Disinilah pentingnya belajar melepaskan kontrol yang tidak perlu. Kalian tidak bisa mengatur bagaimana orang lain menafsirkan tindakan kalian. Bahkan jika kalian sudah menyampaikan dengan cara paling baik sekalipun, tetap ada kemungkinan disalahpahami. Itu bagian dari interaksi manusia. Jika kalian terus mencoba mengontrol semua kemungkinan itu, kalian akan kehilangan energi yang seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lebih penting. Menerima bahwa tidak semua orang akan selalu nyaman dengan keputusan kalian adalah langkah yang membebaskan. Bukan berarti kalian berhenti peduli, tapi kalian berhenti menjadikan reaksi orang lain sebagai penentu utama. Ada juga kecenderungan untuk mengkompensasi setelah menolak. Misalnya kalian berkata tidak, lalu merasa perlu menggantinya dengan bantuan lain, hadiah kecil, atau sikap ekstra ramah. Seolah-olah penolakan tadi harus ditebus agar tetap diterima. Ini terlihat halus, tapi sebenarnya mempertahankan pola lama dengan cara berbeda. Kalian tetap menempatkan kebutuhan orang lain di atas diri sendiri, hanya dengan bentuk yang lebih tersamar. Belajar menerima bahwa penolakan tidak perlu dikompensasi adalah bagian penting dari membangun batas yang sehat. Tidak semua keputusan harus diimbangi agar terasa adil. Menariknya, ketika kalian berhenti terlalu sibuk mengatur persepsi orang lain, kalian mulai punya ruang untuk melihat realitas dengan lebih jernih. Kalian bisa membedakan mana hubungan yang benar-benar tulus dan mana yang bergantung pada seberapa banyak kalian memberi. Ini bukan tentang menjadi curiga, tapi tentang menjadi sadar. Kesadaran ini membuat kalian tidak lagi mudah terjebak dalam dinamika yang menguras.
Seiring waktu, kalian juga akan melihat perubahan dalam cara kalian menghargai waktu. Dulu waktu terasa mudah diberikan, karena kalian tidak terlalu memikirkan batas. Sekarang waktu menjadi sesuatu yang lebih berharga, bukan karena kalian menjadi pelit, tapi karena kalian tahu bahwa waktu tidak bisa dikembalikan. Setiap keputusan untuk berkata iya, berarti ada hal lain yang harus dikorbankan. Kesadaran ini membuat kalian lebih selektif, dan itu hal yang sehat. Proses ini juga mengajarkan kalian untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan. Kalian tidak akan selalu berhasil menjaga batas dengan sempurna. Akan ada momen di mana kalian kembali berkata iya padahal ingin tidak. Itu bukan kegagalan, tapi bagian dari belajar. Yang penting adalah bagaimana kalian merespon setelahnya. Alih-alih menyalahkan diri sendiri, kalian bisa melihatnya sebagai pengingat bahwa perubahan butuh waktu. Pendekatan seperti ini membuat proses terasa lebih ringan dan realistis. Pada akhirnya, ada perubahan yang lebih dalam dari sekedar kemampuan berkata tidak. Kalian mulai membangun identitas yang tidak lagi bergantung pada penerimaan eksternal. Dulu mungkin ada kebutuhan kuat untuk disukai agar merasa aman. Sekarang rasa aman itu mulai datang dari dalam. Kalian tahu bahwa nilai diri tidak bergantung pada apakah semua orang setuju atau tidak. Pemahaman ini mengubah banyak hal, termasuk cara kalian menghadapi penolakan dari orang lain. Ketika kalian sendiri pernah takut menolak, kalian juga cenderung takut ditolak. Tapi setelah melalui proses ini, kalian mulai melihat penolakan sebagai sesuatu yang wajar. Tidak semua orang harus cocok, tidak semua permintaan harus dipenuhi, dan tidak semua hubungan harus dipertahankan. Perspektif ini membuat kalian lebih fleksibel. Kalian tidak lagi melihat perbedaan sebagai ancaman, tapi sebagai bagian dari kenyataan. Ada ketenangan yang muncul dari posisi ini, bukan ketenangan yang berarti hidup tanpa masalah, tapi ketenangan karena kalian tidak lagi melawan diri sendiri. Keputusan yang diambil terasa lebih selaras, dan itu mengurangi konflik internal yang selama ini mungkin tidak disadari. Hidup menjadi lebih sederhana, bukan karena situasinya selalu mudah, tapi karena kalian tidak lagi mempersulitnya dengan tekanan yang tidak perlu. Menariknya, perubahan ini juga mempengaruhi kualitas hubungan yang kalian miliki. Hubungan yang bertahan adalah hubungan yang mampu menampung kejujuran, bukan hanya kenyamanan semu. Kalian tidak lagi harus berpura-pura setuju hanya untuk menjaga kedamaian. Justru dengan kejujuran yang lebih terbuka, hubungan bisa menjadi lebih dalam dan otentik. Di sisi lain, kalian juga menjadi lebih peka terhadap batas orang lain. Ketika kalian belajar menghargai batas diri sendiri, kalian juga lebih mudah menghargai batas orang lain. Kalian tidak lagi menuntut orang lain untuk selalu tersedia, karena kalian tahu bagaimana rasanya berada di posisi itu. Ini menciptakan interaksi yang lebih sehat dan saling menghormati. Perjalanan ini mungkin tidak terlihat dramatis dari luar, tapi dampaknya terasa dalam kehidupan sehari-hari. Dari cara kalian menjawab pesan, menerima ajakan, hingga menentukan prioritas, semuanya berubah sedikit demi sedikit. Perubahan kecil ini, jika konsisten, akan membentuk pola baru yang jauh lebih sehat. Pada akhirnya, berhenti menjadi orang yang tidak enakan bukan tentang mengubah siapa kalian, tapi tentang kembali pada diri yang lebih jujur. Kalian tidak kehilangan kebaikan, justru memperbaikinya agar tidak lagi merugikan diri sendiri. Dari situ, kalian bisa menjalani hidup dengan lebih ringan, lebih jelas, dan lebih utuh.